Intan Nurliana. Anda jangan takut, jangan gentar sebab anda berkata perkara yang benar. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas lagi berita yang masih terkait dengan reaksi-reaksi keras dari netizen, baik itu dari Indonesia juga Malaysia, atas apa yang dilakukan oleh seorang TikToker asal Malaysia, yaitu Intan Nurliana, dengan satu kesalahannya saat dia datang ke Jakarta dan mereview makanan juga hotel tempat dia menginap. Dan di video kali ini ada seorang netizen Malaysia di mana dia mendukung apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia ini dengan tidak meminta maaf. Terkesan netizen Malaysia ini sepertinya sok jagoan dan belum tahu bagaimana ketika netizen-netizen Indonesia beraksi untuk bisa mengcounter apa yang mereka anggap menyinggung juga menyakitkan. Oke teman-teman, bagaimana komentar kalian? Simak video ini dari awal sampai akhir dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Video ni aku tuju khas untuk Intan Nurliana. Anda jangan takut, jangan gentar sebab anda berkata perkara yang benar. Okey? Jadi jangan takut sebab rakyat Malaysia, kita semua ramai menyokong apa yang anda buat. Sebab itu adalah pandangan anda dan first impression anda sendiri. Jadi buat apa nak minta maaf? Jadi aku rasa Indo harus menerima kritikan orang lain. Okey, bukan hanya sekadar menerima pujian sahaja. Tak boleh nak menerima hujah orang lain dan kritikan orang lain. Kalau anda boleh menghujat negara orang lain, kalau anda boleh mengkritik negara orang lain, kenapa tidak orang lain mengkritik dan menghujat anda juga? Kenapa harus koyak bila dihujat? Memang Indo tak pernah ke buat postingan-postingan dekat TikTok ni yang mengutuk, mengeji Malaysia? Aku rasa banyak je. Kalau kau search banyak bukan sikit-sikit. Dan benda tu bukannya kita orang yang mulakan, korang yang mulakan sendiri. Dan korang yang selalu buat video-video yang tak bermanfaat dan tak berfaedah macam tu. Sebelum nak tuntut Intan Nurliana untuk minta maaf kepada rakyat korang, tolong Intan Nurliana, kau minta juga semua yang diorang yang buat postingan-postingan yang mengutuk, mengeji, menghina rakyat Malaysia, menghina Malaysia terutamanya, untuk minta maaf dengan kita dulu. Suruh diorang semua dekat TikTok ni, dekat Facebook ke kat mana, minta maaf dengan rakyat Malaysia dahulu. Kami ni tak gentar sikit pula. Ini bosku, Malaysia keras. Cukup-cukuplah play victim Sebab apa? Kau sendiri yang sering, yang selalu buat onan kepada orang lain, sekarang nak play victim pula. Banyak cantik muka kau. Jika kalian rasa terhina bila orang buat perkara sebegitu kepada negara korang, jangan sesekali menjentik ataupun cuba untuk membuat perkara yang sama terhadap negara orang lain. Ingat, di Malaysia ni berapa ramai rakyat Indonesia yang mencari rezeki, bekerja di Malaysia ni. Kami tidak pernah membeda-bedakan diorang daripada warga tempatan. Kami layan mereka dengan baik, menyantuni mereka dengan baik, kerana kami faham mereka datang ke sini tujuan untuk mencari rezeki. Walaupun negara kami kecil daripada negara kalian, kami mampu menjadi sebuah negara untuk kalian mencari rezeki di Malaysia. Jadi tak usah menghujat Intan Nurliana. Apa yang Intan Nurliana buat adalah perkara yang benar. Jadi kalau anda terasa, anda perlu bagi tahu, bilang kepada semua TikTokers ataupun siapa pun yang menghujat, menghina, mengutuk Malaysia ni untuk minta maaf kepada kami terlebih dahulu. Okey? Bye. Assalamualaikum. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik FYP. Kasih faham abang dekat kakak Intan Nurliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni, tak ada sampah? Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan? Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut. Dekat negara kita ni tak serabut ke dek?
Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan. Macam mana diorang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan kan? Kan dekat restoran je, tapi still foto cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan yang ada ulat, ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Ada restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan Jem Teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek. Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku, tak kena test kita orang langsung. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka, tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste juga. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni, orang Singapura pakai macam ni, orang Brunei pakai macam ni, orang Indonesia pakai macam ni, orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia dek. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So kalau tak kena dengan taste kau dek, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita, tengok benda yang baik. Benda yang baik kita, yang kurang kita ajaran. Jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk mengatakan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Kak Tesya, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia, orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya. Cuman di sini apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke lah, untuk makanan selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, gue nggak. Ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Padahal nampak Oke teman-teman, masih terkait dengan reaksi-reaksi keras apa yang dilakukan oleh seorang TikToker asal Malaysia. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Indonesia itu bukannya tidak mau dikritik, tetapi perlu diingat bahwasanya kita harus bisa membedakan mana itu kritikan dan juga satu kesengajaan untuk merendahkan orang lain ataupun negara lain. Dan ini yang dilakukan oleh TikToker dari Malaysia adalah satu kesengajaan dengan memberi rate 0 yang dia katakan tidak layak. Jangankan ini untuk dimakan
dimakan manusia, untuk dimakan binatang pun bisa jadi ini sudah tidak layak. Dia terang menggambarkan apa yang ada di Indonesia. Dan perlu juga diingat bahwasanya ketika kita punya satu visi, tentunya semua itu harus direncanakan dulu. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia ini. Dia sepertinya tidak merencanakan dulu di mana tempat-tempat yang akan dia kunjungi. Dan tadi ada satu netizen Malaysia yang berkelakar dengan mendukung apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia ini. Tetapi sayangnya netizen Malaysia ini tidak bisa membedakan mana itu sebuah kritikan dan mana itu sebuah kesengajaan untuk merendahkan. Oke teman-teman ya, demikian video-video yang masih terkait dengan apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Apakah benar orang Indonesia tidak mau dikritik? Tentunya orang Indonesia mau dikritik. Itu jawabannya yang jelas. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan terima kasih.